Pemirsa, dalam segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Nofri Afandi dari TV One Biro Medan dan Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari TV One Biro Medan. Selamat pagi Nofri, silakan informasi terbaru dari sana. Yohana, Gabriela, dan juga pemirsa. Informasi pertama kami awali mengenai seorang pencuri telepon genggam di Masjid Agung Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil diamankan oleh jemaah masjid. Untuk menghindari amukan massa, pelaku pun diamankan ke posko keamanan masjid. Inilah Erwin alias David, pelaku pencurian telepon genggam milik seorang mahasiswi. Pelaku yang merupakan seorang residivis ini mencuri telepon genggam yang sedang dicas di dalam masjid. Saat kejadian, pemilik telepon sedang istirahat di dalam masjid. Menurut petugas keamanan masjid, setelah mencabut telepon yang sedang diisi daya, pelaku sempat mencari pemilik telepon. Namun, merasa tidak ada yang melihat aksi pelaku, kemudian pelaku kabur keluar masjid. Tak lama kemudian, pelaku berhasil ditangkap jemaah dan petugas keamanan masjid dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Informasi berikutnya, pemirsa, sempat kabur ke beberapa negara selama 3 tahun, Alnaura Karima Pramesti, selebgram asal Palembang, yang merupakan terpidana kasus penipuan modus investasi bodong, ditangkap Interpol di Jepang. Setelah sampai di Palembang, Alnaura, terpidana kasus penipuan modus investasi bodong, langsung dibawa ke Kejari Palembang. Alnaura ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang pada tanggal 25 Oktober 2024. Sebelum berhasil ditangkap, terpidana sempat kabur ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Turki, dan Jepang selama 3 tahun. Terpidana ditangkap kembali karena berdasarkan putusan MA, terpidana harus menjalani pidana penjara selama 2 tahun. Sebelumnya, terpidana yang sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Palembang di Lapas Perempuan dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Jaksa kemudian mengajukan kasasi dan terpidana dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Yohana di studio. Baik, sekarang kita akan dengarkan informasi terbaru dari TV One Biro Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Goldi, silakan informasi terbaru dari sana. Selamat pagi Yohana dan pemirsa, ada 2 informasi. Kita awali informasi pertama. Dari kabar Kejaksaan Tinggi Bali membenarkan penangkapan Zafo Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, dilakukan di Jimbaran, Badung, Bali. Menurut Kasih Penkum Kejati Bali, penangkapan dilakukan langsung oleh tim dari Kejaksaan Agung di sebuah lokasi di Jimbaran pada Kamis lalu. Tersangka sempat dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk menjalani pemeriksaan awal. Usai diperiksa dari sore hingga malam, tersangka kemudian dibawa ke Jakarta. Tersangka Zafo Richard tertangkap terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasihnya, Dini Serafrianti, hingga tewas. Tim dari penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pemancing ditemukan tewas tenggelam di sungai di daerah Godong, Magetan, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang penambang pasir. Warga yang menemukan korban awalnya sempat curiga karena melihat sandal dan alat pancing di pinggir sungai tanpa pemilik. Kemudian warga bersama-sama melakukan pencarian di dasar sungai sedalam 2 meter.
Kecurigaan warga pun benar. Korban bernama Rudi yang merupakan warga setempat ditemukan tenggelam di sungai dengan kondisi sudah tak bernyawa. Sementara itu, polisi datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP dan visum petugas, polisi tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan atau pembunuhan. Korban dinyatakan murni tewas akibat tenggelam. Demikian dua informasi dari TV One Biru Surabaya. Kami kembalikan ke Yohana di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas informasi Anda dari TV One Biro Surabaya, dan tadi juga sudah ada Nofri Afandi melaporkan dari TV One Biro Medan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.